Di Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, hiduplah seorang wanita muda berusia 21 tahun yang bernama Kayla Rizky Andini. Di lingkungan tempat tinggalnya, wanita muda ini akrab disapa dengan panggilan Kayla. Kayla adalah buah hati dari pasangan suami istri yang bernama Ardianto dan Dini Andriani. Sang gadis adalah anak pertama dari dua bersaudara. Kayla merupakan gadis yang cantik, bahkan orang-orang di sekitarnya mengatakan bahwa gadis itu terlihat mirip dengan ibunya. Di sela-sela kesibukannya, Kayla menyempatkan waktu untuk bermain dengan sang adik. Hubungan persaudaraan di antara Kayla dan adiknya sangat erat. Keduanya pun tampak sangat bahagia di dalam foto itu. Tidak hanya dekat dengan sang adik, Kayla juga sangat dekat dengan ibunya. Gadis itu pun sering curhat kepada sang ibu tentang setiap masalah yang sedang dihadapinya. Di mata keluarganya, Kayla adalah sosok gadis yang baik, ramah, pintar, dan penurut. Ia juga merupakan seorang anak yang selalu terbuka kepada semua anggota keluarganya. Menurut sang paman yang bernama Erwin, Kayla merupakan sosok gadis yang suka membaur, penurut, dan sangat sopan. Selain memiliki kepribadian yang baik, Kayla juga dikenal sebagai anak yang pintar. Banyak sekali prestasi yang telah diraih olehnya. Gadis itu pun dapat tumbuh menjadi wanita yang mandiri dan jarang menyusahkan keluarganya dalam hal apapun. Setelah menyelesaikan pendidikannya di jenjang SMA, Kayla berkuliah di Universitas Gunadarma Depok, Jawa Barat. Sebagai mahasiswi, gadis itu sangat disiplin dan selalu tepat waktu saat mengumpulkan tugas-tugasnya. Kayla pernah mengikuti kegiatan magang di salah satu perusahaan dan memperoleh nilai yang sangat baik. Tidak hanya itu saja, ia juga pernah membuat video tugas kuliah yang diupload ke akun YouTube pribadinya. Dalam akun YouTube-nya ada 2 video yang sempat diunggah oleh Kayla. Video-video itu adalah tugas praktik yang diberikan oleh dosennya di kampus. Dari video itu, gadis ini terlihat memperagakan diri sebagai customer service yang sedang membantu nasabahnya. Saya dengan Kayla Rizky sebagai customer service Bank DKI. Boleh saya tahu nama Ibu? Selama berkuliah, Kayla tinggal bersama neneknya di daerah Sawangan, Kota Depok. Meski tinggal bersama sang nenek, Kayla selalu berpamitan kepada orang tuanya melalui WA saat hendak berangkat kuliah ataupun melakukan aktivitas lainnya. Kepatuhan dan sikap disiplin yang dimiliki Kayla mampu membuatnya kuat dan hampir menyelesaikan semester 6 di tahun 2024. Namun, impian dan cita-citanya menjadi orang sukses harus pupus hanya dalam hitungan jam saja. Gadis muda yang tumbuh dengan penuh dedikasi dan kemandirian ini tiba-tiba ditemukan dalam keadaan meninggoy di salah satu kontrakan di daerah Sukmajaya, Kota Depok. Kayla ditemukan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024. Ia ditemukan dalam keadaan kaki diikat dan tubuh terkapar di atas tempat tidur. Keberadaan tubuh Kayla diketahui untuk pertama kalinya oleh seorang wanita. Kemudian wanita itu melaporkan temuannya ke pihak Polres Depok. Setelah mendapatkan laporan, pihak kepolisian segera bergegas ke lokasi kejadian. Sampai di sana, polisi melakukan proses evakuasi dan membawa Kayla ke rumah sakit untuk diotopsi. Setelah melakukan penyelidikan dan pengumpulan para saksi, polisi berhasil mengetahui pelakunya. Awal mulanya, Kayla melihat teman-temannya yang sudah memiliki kekasih. Sementara dirinya sendiri masih jomblo dan tidak mempunyai gebetan ataupun kenalan. Padahal Kayla sudah menjadi mahasiswi semester 6. Ia pun merasa iri dengan kebahagiaan teman-temannya. Gadis ini lalu berusaha mencari pacar dengan menggunakan aplikasi lain. Kayla pun mulai mengaktifkan fitur People Nearby untuk menemukan orang-orang yang berada di sekitarnya. Melalui fitur ini, seseorang bisa berkenalan dengan orang asing apabila keduanya sama-sama mengaktifkan fitur tersebut. Tidak lama kemudian, Kayla mendapat permintaan perkenalan dari beberapa laki-laki. Akan tetapi, tidak ada satupun yang diterimanya. Saat melihat-lihat profil mereka, sang gadis merasa tidak ada seorang pun yang cocok dengannya. Pada suatu hari, Kayla mendapat permintaan perkenalan dari seorang pria yang usianya 1 tahun lebih muda darinya. Ketika melihat profil sang pria, entah kenapa Kayla tiba-tiba merasa sangat tertarik. Ia pun menerima dan menyetujui permintaan perkenalan tersebut. Gadis itu lalu memulai obrolan dengan sosok pria asing yang membuatnya tertarik. Sang pria bernama lengkap Argian Arbirama atau yang akrab disapa Gian. Pria itu tinggal di sebuah rumah kontrakan di Jalan Raden Saleh, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Gian adalah anak tunggal dan tidak punya kerabat di dekat rumah kontrakannya. Ibunya bernama Frederica Theodora alias Vina yang masih segar bugar. Sedangkan ayahnya sudah tiada sejak 1 tahun yang lalu. Saat berkenalan dengan Kayla, Gian memberitahukan tempat tinggalnya.
Kepada sang gadis, pria itu mengaku hanya sebagai lulusan SMA. Setelah mengetahui sedikit informasi tentang Gian, Kayla pun melanjutkan proses perkenalannya. Di setiap harinya mereka selalu berkomunikasi dan saling menanyakan kabar satu sama lain. Melihat sifat Gian yang komunikatif, Kayla pun merasa sangat senang dan mulai nyaman dengan pria itu. Hingga pada suatu hari Kayla mulai merasa jatuh cinta dengan Gian. Keduanya pun sering berkomunikasi untuk membahas hal-hal yang lebih intens. Tak lama kemudian mereka berdua memutuskan untuk menjalin hubungan asmara. Setelah beberapa hari berpacaran, keduanya membuat janji untuk bertemu di sebuah taman di dekat kampus Kayla. Mereka kemudian berbicara satu sama lain dan saling mengungkapkan perasaan. Di tengah perbincangan, tiba-tiba saja Gian membahas tentang kelanjutan hubungan mereka. Pria itu mengajak Kayla untuk menjalani hubungan ke jenjang yang lebih serius. Sang gadis pun merasa sangat senang dan jantungnya berdegup dengan kencang. Kayla merasa kaget karena sebelumnya tidak ada laki-laki yang mengajaknya untuk berpacaran apalagi menikah. Mendengar ajakan Gian, gadis itu meminta pacarnya untuk berkenalan dengan keluarganya. Namun Kayla harus meminta izin terlebih dahulu kepada orang tuanya untuk mengajak pria itu ke rumahnya. Setelah mendapat izin dari sang ibu, Kayla mengajak Gian berkunjung ke rumahnya. Saat mengunjungi keluarga Kayla di Kelurahan Mampang, Gian menemui Dini, ibu kandung sang gadis. Melihat penampilan pria itu, sang ibu menilai bahwa Gian bukanlah pria yang baik untuk putri kesayangannya. Penampilan yang ditunjukkan Gian membuat Dini ragu dengan pacar anaknya tersebut. Namun perasaan ragu-ragu ini hanya disimpan sendiri oleh Dini. Sesaat setelah Gian berpamitan pulang, Dini mengungkapkan bahwa ia tidak suka dengan pria itu. Sang ibu juga menyampaikan bahwa ia tidak setuju kalau putrinya berhubungan dengan Gian. Menurut Dini, pria itu merupakan pribadi yang kurang sopan karena saat bertemu hanya menggunakan kaos oblong dan celana pendek seperti ingin nongkrong di warkop. Dari gaya berpakaiannya, Gian dinilai kurang menghargai keluarga Kayla sehingga membuat Dini merasa sangat ragu. Sang ibu lalu memperingatkan Kayla untuk segera menjauhi Gian. Akan tetapi peringatan itu diabaikan begitu saja oleh sang gadis. Merasa sudah terlanjur jatuh cinta, Kayla lebih memilih membela Gian daripada menuruti nasihat ibunya. Wanita muda itu bersikukuh melanjutkan hubungan asmaranya dengan Gian. Bahkan ia selalu merencanakan jadwal untuk berkencan dengan pacarnya tersebut. Meski begitu, keduanya belum memiliki waktu luang untuk saling bertemu. Jadwal kuliah Kayla ternyata sangat padat sehingga ia merasa bingung harus berkencan di hari apa. Pada tanggal 18 Januari 2024, Kayla berpamitan untuk berangkat ke kampus. Sesampainya di sana, ia mengirimkan pesan teks kepada Dini. Di dalam pesannya, sang gadis meminta didoakan oleh sang ibu agar kuliahnya lancar. Kala itu, sekitar pukul 9 pagi, Kayla memang sedang melakukan presentasi karya ilmiah di kampusnya. Kemudian pada sekitar pukul 1 siang perkuliahan sudah selesai. Kayla pun menerima pesan dari kekasihnya. Gian mengajak Kayla untuk nongkrong di warung kopi. Namun pria itu tidak memiliki kendaraan. Sang pria justru menyuruh Kayla untuk menjemputnya di rumah kontrakan. Setelah menerima bujuk rayu dari sang kekasih, Kayla meluncur ke rumah Gian tanpa pikir panjang. Sampai di suatu gang, sang pria muncul di hadapan gadis itu. Gian lalu meminta Kayla untuk masuk ke rumah kontrakannya. Awalnya sang gadis sempat menolak, tapi Gian terus membujuknya. Hingga akhirnya Kayla pun menuruti ajakan sang pria. Saat berada di dalam kontrakan tersebut, si gadis duduk di ruang tamu sambil berbincang-bincang dengan kekasihnya. Namun entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja Kayla dan Gian terlibat adu mulut. Di tengah-tengah perbincangan yang awalnya cukup hangat, keduanya malah bertikai. Pertengkaran yang terjadi semakin menegangkan dan emosi si pria semakin memuncak. Gian lalu menarik-narik tangan Kayla dan mengajak gadis itu memasuki kamarnya. Sang gadis menjadi sangat ketakutan dan berteriak-teriak meminta tolong. Kayla pun berharap ada yang mendengar teriakannya dan bisa membantunya menghindar dari cengkraman Gian. Kayla yang berteriak secara terus-menerus membuat Gian semakin marah. Pada akhirnya pria itu mencekik leher Kayla dengan tangannya sendiri. Mendapat perlakuan semacam itu, sang gadis menjadi lemas karena tidak bisa bernapas dan kekurangan oksigen. Kayla yang lemas tak berdaya membuat Gian bernapsu kepadanya. Pria itu lalu melepaskan semua pakaian yang dikenakan oleh sang gadis. Tanpa berlama-lama, Gian memperkaos Kayla yang sedang tak sadarkan diri. Setelah merasa puas, pria itu memakaikan kembali busana si gadis. Kayla pun semakin bertambah lemas dan tidak memiliki tenaga sedikit pun untuk melawan Gian. Ternyata pria itu tidak pernah mau berbelas kasihan kepada Kayla. Ia justru mengikat kedua kaki sang gadis dengan menggunakan seutas tali.
Kemudian Gian mengirimkan pesan teks melalui WA kepada Vina, sang ibu. Dalam pesannya, ia mengatakan bahwa di dalam kamarnya ada seorang wanita yang baru saja dan kondisinya sedang lemas. Setelah memberitahu sang ibu, Gian kabur ke rumah neneknya yang terletak di Pekalongan, Jawa Tengah. Sebelumnya, pria itu telah merampas barang-barang berharga milik Kayla seperti tas, handphone, dan sepeda motor merek Scoopy berwarna krim. Sekitar pukul 5 sore, Vina membuka pesan di handphonenya. Sontak saja ia merasa sangat kaget dan menjadi khawatir. Kemudian wanita itu langsung bergegas pulang untuk mengecek kondisi rumahnya. Setibanya di sana, Vina segera memasuki kamar putranya. Dan benar saja, ia menemukan tubuh seorang wanita muda yang bernama Kayla. Wanita malang itu dalam kondisi lemas dan sudah tidak bernyawa. Vina pun menjerit dengan sangat histeris. Ia segera melaporkan temuannya kepada pihak Polres Kota Depok. Beberapa waktu kemudian, kediaman Vina ramai-ramai dikerubungi oleh polisi dan warga sekitar. Garis kuning polisi juga mengitari rumah kontrakan wanita tersebut. Saat itu juga, petugas membawa Kayla ke rumah sakit terdekat untuk keperluan otopsi. Polisi lalu melakukan proses penyelidikan di lokasi kejadian. Vina pun mengatakan bahwa pelakunya adalah anaknya sendiri yang bernama Gian. Wanita itu juga mengungkapkan bahwa putranya sudah kabur dan sedang bersembunyi di rumah neneknya. Mendapat laporan itu, pihak Polres Kota Depok dan pihak Polda Metro Jaya langsung mengunjungi kediaman nenek si pelaku. Di sisi lain, pihak polisi juga mengabarkan peristiwa tersebut kepada keluarga korban. Pihak keluarga Kayla yang menerima kabar dari kepolisian merasa sangat kaget dan menangis histeris. Mereka tidak menyangka bahwa putri kesayangannya telah tiada. Padahal di pagi harinya Kayla tampak segar bugar dan sehat walafiat saat hendak berpamitan pergi kuliah. Awal mulanya keluarga mendapat laporan tentang Kayla yang meninggoy karena kecelakaan. Namun setelah tiba di TKP, pihak keluarga korban baru mengetahui bahwa anak mereka kehilangan nyawa karena diperkaos dan dianiaya. Perasaan miris dan getir juga sangat dirasakan oleh Vina, ibu kandung si pelaku. Wanita itu terlihat sangat sedih dan merasa kecewa dengan kelakuan putranya sendiri. Sebagai ibu korban, Dini justru berbesar hati dan berusaha menguatkan Vina atas kejadian itu. Dini lalu memeluk Vina dan berusaha tegar di hadapan semua orang. Di rumah sang nenek, Gian berhasil dibekuk oleh tim gabungan polisi. Pria itu berhasil diamankan oleh petugas pada tanggal 19 Januari 2024. Seorang petugas mencecar Gian dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat tegas. Pria itu pun tak bisa berkutik dan terpaksa menceritakan secara singkat awal mula kejadiannya. Terus pas sampai rumah kontrakan saya cekcok ngomong kasar berdua, sama kasar. Iya, Akhirnya saya emosi, saya hilang bawa ke kamar. iya. Kamu ke situ. Hanya pakai tangan, meninggalnya hanya pakai tangan atau ada alat lain? Pakai tangan doang, Pak. Sejak tanggal 3 hingga 4 Januari 2024, Gian tercatat sebagai buron di Polres Kota Depok. Selain kasus Kayla, pria itu juga terlibat ke dalam kasus pemerkosaan terhadap 2 wanita lainnya. Salah satu korban diperkaos hingga hamil 9 bulan. Sementara itu, korban yang lainnya masih di bawah umur. Kasus yang menjerat Gian kini tengah ditangani oleh Polda Metro Jaya. Petugas dari kantor kepolisian itu melakukan pendalaman penyelidikan. Tim penyidik lalu memeriksa handphone si pelaku. Mereka pun dibuat kaget dengan isinya. Di sana, ditemukan banyak sekali video tak senonoh. Tanpa menunggu lama, polisi melakukan konferensi pers bersama si pelaku. Sejumlah barang bukti disajikan dan keterangan dari para saksi juga diperdengarkan. Akibat perbuatannya, Gian dijerat dengan pasal berlapis dan membuatnya terancam hukuman penjara selama 15 tahun. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya mengatakan bahwa Gian dijerat dengan beberapa pasal. Di antaranya, pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa, pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan nyawa melayang, dan pasal 285 KUHP terkait pemerkosaan. Hingga kini, Gian masih menjalani hukuman atas kejahatan yang telah ia lakukan. Keluarga Kayla pun berharap agar pelaku dihukum matot atas apa yang telah diperbuat. Mereka juga berharap peristiwa yang menimpa Kayla tidak terjadi kepada gadis yang lainnya. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Saya Mei, sampai jumpa di kasus berikutnya.